DC Pinjol ini udah tobat dan memberikan 3 saran kepada kalian kalau pengen bebas dari yang namanya hutang pinjol. Di sini saya mau bahas, makanya tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya sendiri pengen bahas masalah 3 saran yang telah diberikan oleh DC Pinjol agar teman-teman tuh bisa memang benar-benar terlepas dari yang namanya jeratan hutang pinjol. Nah, di sini saya mau sebutin satu persatu dan tolong perhatikan dan disimak ya. Sebenarnya sih hal-hal ini memang pernah saya sebutkan juga, tetapi memang di video yang terpisah. Makanya di video ini saya pengen satukan biar teman-teman bisa mempraktekannya dan mudah-mudahan bisa benar-benar lepas dari yang namanya jeratan hutang pinjol ini. Oke. Yang pertama aja langsung ya. Jadi kalau kata DC-nya itu memang masalah di pinjol itu bukan hanya sekedar masalah uang, tapi masalah mental teman-teman. Kalian harus tahu nih. Kenapa? Karena ancaman yang diberikan oleh DC Pinjol, teror, intimidasi yang telah diberikan oleh pinjol itu bukan karena apa ya? Bukan hanya uang semata, tapi ngincer mental kalian. Karena kalau misalkan mental kalian itu masih berani, mental kalian itu masih kuat, maka potensi untuk bayar itu sangat susah. Nasabah tersebut masih bisa melawan. Tapi kalau mentalnya sudah hancur, mentalnya sudah lemah, maka nasabah tersebut berpotensi untuk bayar karena dia nggak berani ngelawan, kayak gitu ya. Nah, apa Bang tips yang pertama? Harus berani menjaga mental kalian. Ini paling kuat Bang. Nah, cara jaga mentalnya gimana Bang? Ini ya banyak cara, terserah kalian. Karena mental setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dikuatin dengan cara ngopi, ada yang dikuatin dengan cara ngerokok, ada yang dikuatin dengan cara ketemu pacar ataupun apa, itu terserah kalian. Karena biar bagaimanapun setiap orang kan punya mental yang beda-beda. Tapi gimana caranya buat dikuatin mental tersebut punya cara yang berbeda juga. Terserah kalian mau dengan cara apa gitu ya. Entah dengan ngopi, rokokan di pinggir pintu gitu kan, itu terserah kalian. Nah, yang penting mentalnya kuat dulu. Itu yang harus kalian lakukan. Terus kemudian yang kedua adalah ini opsi juga, yaitu bisa dengan cara menghilangkan semua jejak ataupun apa ya, bekas untuk masalah penagihan seperti nomor telepon, email, riset HP itu penting juga. Kenapa? Karena biar menghilangkan pikiran dari pinjol ya. Ini penting teman-temannya. Banyak orang yang nggak sadar bahwa pinjol itu ya hanya masalah duit. Padahal kalau kata DC lapangan ataupun kata DC pinjolnya itu sendiri, pinjol itu bukan hanya duit. Karena kalau duit aja ya susah juga untuk orang tuh mau ngeluarin duit untuk bayar pinjol, itu susah. Makanya dia harus nyerang mental gitu loh. Nah, di sini yang kedua adalah gimana caranya kita itu melepaskan pikiran dari yang namanya pinjol tersebut. Dengan cara ya tadi, bisa dengan ganti nomor, reset HP, dan yang lain sebagainya. Karena memang kalau misalkan pikiran kita masih mikirin terus masalah pinjol, itu yang ada adalah pinjol itu punya kekuatan atau pinjol itu punya kuasa terhadap diri kalian untuk ngatur. Jadi kalau misalkan kalian, ya udah kamu minjem aja dulu di aplikasi lain, terus bayar di aplikasi ini. Itu banyak nasabah yang melakukan hal tersebut hanya karena diiming-imingin oleh DC Pinjol. Kenapa? Karena mental dan juga pikirannya sudah dipengaruhi oleh pikiran pinjol terus gitu loh. Makanya bisa diatur oleh DC Pinjol tersebut. Nah, gimana caranya? Ya kita harus lepas masalah hal itu. Ganti nomor kalian, ganti nomor WA, reset HP, itu menjadi solusi juga. Dan hilangkan bener-bener masalah pikiran pinjol. Ini penting nih, karena orang tuh kadang-kadang masih aja mikirin pinjol. Setelah kalian itu hilang pikiran masalah pinjolnya, kalian bisa fokus nih, yang ketiga, step ketiga. Kalian bisa fokus kerja, kalian bisa fokus cari duit, bisa fokus cari uang tambahan. Kalau sudah kerja, gimana caranya dapat penghasilan lebih, itu kalian harus pikirkan. Kenapa? Karena agar nanti yang dulu mikirin pinjol, sekarang ganti pikirannya itu gimana caranya dapat duit lebih banyak. Lama-kelamaan pikiran pinjol itu akan hilang dan kalian bisa fokusnya nyari duit. Itu adalah hal yang harus kalian lakukan step ketiga ini, biar kalian itu bisa lepas. Kenapa? Karena kalau kata DC, misalkan kalian itu hanya fokusnya masalah pinjol ya, kalian sampai kapanpun nggak bakalan bisa lepasnya. Makanya DC pinjol tersebut didoktrin atau di briefing untuk selalu menjatuhkan mental nasabah, untuk selalu menekan mental nasabah, untuk selalu bikin stres nasabah. Kenapa? Ya karena poinnya tadi, karena kalau misalkan kalian itu sampai lepas pikirannya dari yang namanya pinjol, maka nanti mau ditagih lagi susah gitu ya. Kalian harus lakukan 3 hal ini, dan ini nanti kalau kalian sudah fokus kerja, fokus cari duit, fokus dapat penghasilan yang banyak ya, nanti terserah kalian mau bayar hutang pinjol tersebut atau enggak, itu terserah, itu hak-hak kalian ya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa lepas dari pikiran pinjol tersebut dan jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. 3 step ini kalian lakukan, dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin, hanya sekedar nonton video doang nih, nggak dipraktekin, percuma juga. Oleh sebab itu saran saya, apapun yang saya sampaikan ini nggak bakal berguna, nggak bakal manfaat kalau kalian itu nggak dipraktekin. Mudah-mudahan kalian bisa meraktekin dan bisa melakukannya. Saya mau tutup dulu video ini dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar kalian bisa langsung segera praktekinnya dan lakukan.